Selamat sore, saya ucapkan terima kasih kepada Pasuka Pelayan Tapandia SPD MP FIS yang telah memberikan waktu untuk pengumpulan UTS mata kuliah karakter building ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adira Giana Faiza, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah karakter building ini. Langsung saja pada materi pertama. Apa sih jati diri itu? Kalau menurut saya pribadi, jati diri ialah ciri khas atau kekhasan seseorang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jati diri ini juga merupakan ciri khas atau identitas pada seseorang, seperti orang tersebut memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki segalanya. Nah, berikut ini yang merupakan jati diri itu yang seperti itu. Terus bagaimana sih kalau jati diri ini tuh dalam seseorang itu bisa dirubah nggak sih? Kalau menurut saya pribadi, dengan seiringnya waktu, jati diri ini pasti bakal berubah. Pada awalnya, yang awalnya orang tersebut manja dengan segala-segala oleh orang tua atau bagaimana, seiring berjalannya waktu, orang tersebut akan menjadi lebih mandiri. Orang tersebut akan mempunyai karakternya sendiri, akan membangun karakternya sendiri. Pada jati diri ini, mungkin orang akan bingung bagaimana cara melihat jati diri sendiri atau bagaimana kita mengetahuinya. Menurut saya, cara untuk mengetahui jati diri tersebut yaitu dengan menanyakan kepada orang-orang terdekat atau kepada orang rumah dan tanyakan bagaimana karakter saya, bagaimana cara saya untuk merubah sesuatu yang menurut mereka kurang atau lebihnya atau bagaimana. Pasti pada diri seseorang bakal ada kekurangan atau kelebihan. Untuk kelebihannya mungkin bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk kekurangannya, seseorang tersebut pasti akan bisa merubahnya. Makanya jati diri di sini bisa diubah. Adapun cara lain untuk seseorang bisa mengetahui jati dirinya, yaitu dengan cara dia melakukan suatu kegiatan yang benar-benar belum pernah dia lakukan. Dan menurut saya itu seperti menantang diri sendiri. Jadi dia bisa tahu kemampuan dia sampai mana. Pada jati diri juga harus ada cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kalau misalkan orang lain memandang kita sebagai yang pendiam atau bagaimana, menurut saya berarti orang tersebut kurang untuk berkomunikasi dengan baik dengan yang lain. Mungkin itulah materi jati diri yang bisa saya sampaikan terhadap kalian semua. Lanjut ke materi kedua. Di materi kedua ini ada menjelaskan tentang proper view of others. Jadi di sini tuh merupakan pandangan baik atau buruk dari orang lain terhadap kita, baik pun menurut kita terhadap orang lain. Lalu bagaimana sih caranya agar kita mengetahui bagaimana orang lain memandang kita dari sisi buruk ataupun baik? Ya, caranya sama saja dengan menanyakan kepada orang sekitar atau orang yang dekat dengan kita, bagaimana sih kita ini, terus kita ini apakah menurut pandangan orang lain kita ini baik atau buruk. Kalau misalkan menurut pandangan orang lain kita ini buruk, kita seharusnya bisa memperbaiki itu semua. Tapi kalau misalkan kita menurut pandangan orang lainnya baik, berarti kita harus mempertahankan kebaikan tersebut. Ada beberapa orang yang pastinya memandang kita sebagai pandangan yang buruk. Apalagi orang-orang yang menurut mereka tuh benci pada kita. Dan kita juga bagaimana tahu mereka benci karena apa? Apa karena kita salah bicara?
Kadang orang lain juga salah menilai kita itu karena disebabkan dari omongan-omongan teman-teman kita atau bagaimanapun, sehingga ada yang membenci kita. Menurut saya sih lebih baik jika kita tidak mau salah pandangan terhadap orang lain, kita harus tahu orang tersebut bagaimana caranya. Ya kita deketin orang tersebut, kita harus tahu orang itu tuh sifatnya bagaimana, wataknya bagaimana, jadi kita tidak akan salah memandang. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi proper view of others. Pada materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang humility. Humility ini bisa juga dikatakan tentang kualitas diri kita. Kadang humility ini bisa naik turun, itu karena sesuai kemampuan kita untuk menjadi seseorang yang rendah hati. Kerendahan hati ialah suatu bentuk kerendahan diri yang ditunjukkan oleh seseorang, atau juga bisa disebut dengan penghormatan. Terus bagaimana sih cara kita agar menjadi rendah hati? Yang pertama, kita tuh jangan berpikir bahwa kita sendiri ini adalah orang yang sangat sempurna, sangat baik di mata orang. Jangan pernah ya. Lalu kita harus menjadi pribadi yang selalu optimis. Yang ketiga, ada terima bahwa kita ini bukanlah orang yang terbaik. Jadi kita harus punya pemikiran kita ini bukan yang terbaik, kita nggak bisa melakukan apa-apa sendiri. Jadi kita harus punya pemikiran seperti itu. Lalu yang keempat, ada kerendahan hati, bukanlah kepura-puraan. Jadi kita tuh jangan pura-pura karena kita tuh pengen dipuji, karena kita tuh pengen kayak yang oh iya ya dia mah orangnya enggak kayak yang ini, kalau yang ini orangnya gini, kalau dia kayak gini, dia beda meskipun dia pintar, dia gini. Jangan seperti itu. Lalu bagaimana mengenali kelemahan kita? Jadi kita ini harus tahu kelemahan kita di mana, jadi kita bisa bersikap rendah hati dengan tulus ya, bukan dengan pura-pura. Lalu ada menghindari menyombongkan diri. Maksudnya dari sini kita tuh jangan sombong kayak yang wih kamu keren ya, nilainya 100 terus. Nah kita tuh di sini tuh jangan kayak yang oh iya gue keren, gue nilainya 100 terus, jangan kayak gitu. Lalu kita harus mensyukuri apa yang telah kita miliki, dan kita juga harus mensyukuri juga apa yang belum kita miliki. Terus bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan masyarakat luas sebagai seseorang yang tetap rendah hati? Yang pertama, kita bisa menjadi sukarelawan. Terus jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan kayak yang aku ini otaknya segini tapi dia otaknya segini, wah dia jenius, dia pintar. Gak pernah ya, jangan pernah kayak gitu. Terus kita harus mau punya sikap yang mau belajar, kita harus bisa belajar kayak orang lain. Kita bisa berkumpul-kumpul dan belajar bersama sama orang lain, saling sharing kayak gitulah pokoknya. Yang keempat, melakukan kebaikan tanpa ingin diketahui orang lain. Caranya kayak kita nolong orang lain, tapi kita jangan pernah bilang pada yang lainnya gitu bahwa kita udah nolong gitu. Kita tuh jangan kayak yang bilang ih tadi aku nolong dia loh, dia tadi kesusahan ngambil buku apa gimana. Jangan ya. Terus jangan terlalu banyak mengeluh kayak misalkan duh ini tugasnya banyak banget, duh ini gimana. Itu juga jangan pernah. Terus kita juga harus punya waktu untuk kita tuh merasakan dengan alam gitu. Kita tuh bisa saling saling bercengkrama dengan alam sekitar, dengan yang alami-alami seperti itulah. Yang terakhir itu kita harus meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak kecil. Jadi kita juga bisa mengetahui, kita bisa tahu gitu gimana anak kecil dengan berinteraksinya.
Dan menurut aku yang paling terakhir itu harus lebih sering dilakukan ya, karena kita juga jadi punya jiwa sosial yang banget gitu, apalagi untuk anak kecil. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi humility ini. Pada materi keempat ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi orang yang lebih efektif. Caranya, kita harus mengetahui dulu jadwal harian kita. Jadi kita harus membuat kayak jadwal harian, dimulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Itu menurut saya lebih efektif karena kita tahu di mana waktu luang kita dan waktu sibuk kita. Kayak misalkan waktu luang kita pergunakan dengan baik untuk apa, dan waktu sibuk kita gunakan untuk apa. Dan yang paling penting, yang pertama itu kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya mungkin. Kayak kita tuh yang lebih diutamakan itu apa gitu. Kalau misalkan kita lebih diutamakan dalam pekerjaan, berarti kita selesaikan dulu pekerjaan tersebut, baru di waktu luang kita bisa menggunakannya dengan hobi ataupun yang lainnya. Misalkan pada pukul 2 siang saya tuh mempunyai waktu luang. Nah, di waktu luang ini saya gunakan untuk mengerjakan tugas, untuk belajar bahasa asing yang menurut saya pengen belajar bahasa tersebut. Terus adapun kayak kita tuh lebih kurang efektif. Kayak misalkan di waktu luang kita malah cuman main HP, scroll TikTok, atau kita foto-fotoan dan sebagainya. Jadi kita tuh harus menggunakan waktu luang tersebut tuh dengan sebaik mungkin. Ya kalau bisa kegiatan-kegiatan yang menurut saya tidak penting atau menurut kalian tidak penting, itu seharusnya dihapuskan saja. Karena itu percuma aja ya kalau kita tetap ngikutin kegiatan tersebut, itu nggak ada untungnya sama sekali buat kita. Makanya waktu kita, kegiatan kita nggak jadi kurang efektif gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di materi 4 ini. Pada materi kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang proaktif. Mungkin menurut saya proaktif itu yaitu berpikir sebelum bertindak. Jadi lebih berkaitan dengan keseharian kita. Kalau kita kayak mempertimbangkan sesuatu, karena itu juga berhubungan dengan diri kita sendiri, makanya kita juga harus bersikap dengan proaktif. Bersikap proaktif ini juga sangat penting saat nanti kita bekerja. Kita ini kan harus mengambil keputusan yang baik bagaimana untuk perusahaan dan bagaimana untuk karyawannya. Jadi kita harus lebih bisa untuk bersikap proaktif, yang dimana proaktif itu yang sudah seperti saya jelaskan ya, kayak kita tuh harus bisa mengambil keputusan, kita harus bisa memanage waktu juga dengan keseharian kita. Jadi kita bisa lebih bersikap proaktif. Adapun contoh orang yang proaktif, contohnya kayak misalkan seseorang dipukul oleh temannya. Nah, orang tersebut tidak akan memukulnya langsung gitu. Dia akan berpikir dulu apakah ini bercanda atau beneran. Terus orang tersebut akan mengambil keputusan dengan benar. Kayak misalkan kalau bercanda ya dia ketawa. Tapi kalau misalkan beneran, dia akan mengikhlaskannya gitu tanpa memukul balik. Adapun perilaku tentang proaktif, yaitu merupakan melakukan suatu tindakan untuk menciptakan dunia baru yang benar-benar dengan elemen yang tetap. Jadi kayak misalkan di lingkungan masyarakat tentang perselisihan warga gitu. Jadi orang yang proaktif akan mengambil keputusan bahwa jangan pernah ada perselisihan antar warga lagi. Jadi akan dibuatlah warga itu menjadi rukun, menjadi bersatu padu, karena orang yang proaktif pasti cenderung akan berpikir dulu untuk melakukan tindakan seperti itu. Perilaku proaktif sendiri itu juga
merupakan inisiatif untuk menciptakan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Lalu usaha apa aja yang perlu kita bisa untuk menjadi orang yang proaktif? Di sini kita harus melakukan tentang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang merupakan untuk mengambil tanggung jawab, mengambil keputusan secara tepat. Terus kita juga harus memikirkan cara alternatif agar masyarakat sekitar juga bisa merasakan tentang keadilan. Kita juga harus berpikir atau mempunyai sikap untuk memecahkan masalah. Lalu di sini juga kita harus mengontrol emosi dan perasaan kita. Ada juga kita harus menjadi imajinatif dan inovatif untuk kedepannya. Sikap proaktif ini juga wajib atau penting banget kita miliki. Karena itu juga untuk kita sendiri, yaitu dengan cara kita bisa mengambil rintangan, maksudnya mengambil keputusan rintangan yang tepat. Lalu ada juga kita jadi lebih bisa berinteraksi dengan manusia lain dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dan dengan cara yang sopan dan santun. Proaktif juga menggambarkan bagaimana kecerdasan emosi kita. Jadi kita sangat penting untuk memiliki sifat proaktif ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di materi kelima ini. Dan ini materi yang terakhir, merupakan materi kerja keras. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras merupakan semangat yang berkorban untuk menyemangati dan kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan target pribadi yang dianggap melebihi kebatasan pribadi kita. Lalu mengapa kita harus bekerja keras? Karena bekerja keras ini juga akan membentuk kepribadian kita dengan lebih tekun, disiplin, tepat waktu, dan sebagainya. Kita juga akan pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Lalu bentuk apa sih kerja keras yang dilakukan oleh mahasiswa seperti kita? Jadi, bentuk kerja keras yang dilakukan oleh mahasiswa itu seperti giat belajar, lalu tidak telat untuk datang masuk kelas, dan sebagainya. Itu juga merupakan kerja keras sebagai mahasiswa. Manfaat bekerja keras bagi mahasiswa agar kita tidak mudah untuk menyerah dalam mengerjakan tugas-tugas. Kita tidak hanya meminta-meminta dalam hal isian kepada teman-teman atau yang lainnya. Kita juga bisa mencari referensi sendiri. Itu juga merupakan kerja keras yang baik untuk mahasiswa. Manfaatnya ini kita juga akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dipandang dengan sikap yang kerja keras tersebut. Itu juga akan menimbulkan bahwa kita itu bersikap tidak sombong gitu, tidak tinggi hati, tapi kita jadi rendah hati. Sikap kerja keras yang dipakai oleh mahasiswa, kayak contohnya tuh mengerjakan tugas sendiri, terus mencari referensi sendiri. Setelah itu ada juga kalau dalam masyarakat kita bisa kayak membantu gotong royong yang seperti itu juga merupakan contoh dari kerja keras. Pada materi kerja keras kali ini kita harus bisa untuk lebih bekerja keras di dalam diri kita. Jadi kita kayak yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada kepentingan kita. Ya, kepentingannya sih pastinya pekerjaan juga. Kita harus bisa untuk meyakinkan orang lain bagaimana kita menawarkan produk atau kita menawarkan jasa sekalipun. Jadi orang lain akan lebih tertarik kepada kita. Itu merupakan kerja keras sih kalau menurut saya. Dan kerja keras ini bisa dilihat juga dalam film The Pursuit of Happiness, yang dimana nantinya pada aktor utamanya itu dia akan merasakan bahagia karena dari awal sampai akhir dia bekerja keras, sehingga dia juga bisa tahu dari mana kelemahannya dalam kerja keras tersebut.
Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Cukup sekian dan terima kasih.